Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberikan nafas hidup dan kita menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari sama-sama kita deklarasikan resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat untuk menjadi pemberita Injil. Karena Tuhan memberikan kita kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri yang kita beritakan melalui kehidupan kita. Supaya kita terus melakukan, menjadi pemberita Injil, mengenakan kasut kerelaan itu. Tentu kehidupan kita pun harus terus kita penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 9. Hakim-Hakim pasal 9, Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena ini adalah cerminan kehidupan yang baik untuk kita contoh dan kita petik apa yang terbaik untuk kita ambil dari kisah firman Tuhan yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9. Baik Bapak Ibu, saya bacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Dan dilanjutkan dengan ayat-ayat berikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk Hakim-Hakim pasal 9 ini, di balik kekuasaan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, setiap kita punya kawasan tersendiri untuk kita kuasai atau kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sesuai wewenang kita. Namun dalam Hakim-Hakim pasal 9 ini kita belajar tentang suatu topik di balik kekuasaan. Kita melihat dalam seluruh ayat ini bahwa ada 1 orang ya penguasa di antara orang Yahudi waktu itu, Abimelek. Tapi Bapak Ibu, dalam Hakim-Hakim pasal 9 ini juga ya, dari keseluruhan kitab Hakim, Hakim-Hakim pasal 9 ini merupakan firman Tuhan atau kisah tergelap dalam Hakim-Hakim, di mana seorang anak dari Gideon yang bernama Abimelek ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi raja dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat. Dikatakan oleh ayat-ayat firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 9 bahwa ada cara-cara jahat yang dia lakukan, membunuh 70 orang saudaranya sendiri demi mendapatkan kekuasaan, menjadi seorang raja, ingin sekali memakai mahkota raja, ingin menjadi penguasa atas bangsanya sendiri. Dan pasal ini mengajarkan juga kepada kita bahwa ketika manusia mengejar kekuasaan tanpa takut akan Tuhan, kehancuran itu pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Kehancuran pasti terjadi kalau kita punya ambisi atau kerinduan ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi seorang yang memiliki kekuasaan, baik mungkin ya gembala kalau hamba Tuhan atau mungkin pemimpin dalam suatu lembaga tertentu. Tetapi kalau kita melakukannya tanpa takut akan Tuhan, tentu akan ada yang terjadi di balik semuanya itu. Nah, kita melihat ambisi tanpa karakter takut akan Tuhan yang datangnya dari Abimelek. Di situ Bapak Ibu diceritakan oleh firman Tuhan ya, dibakar oleh api cemburu, api iri hati, dan apa yang dia lakukan itu dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Demikian juga kalau kita melakukan dalam kehidupan kita dapat merugikan kehidupan kita atau juga dapat merugikan orang-orang di sekitar kita.
Namun di tengah kisah yang kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 ini, kisah yang gelap ini Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa Tuhan tetap berdaulat atas bangsanya, atas umat pilihannya. Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu berlangsung seterusnya, berlangsung selama-lamanya. Ada masanya, ada waktunya, ada batasannya. Tuhan membiarkan Abimelek ini menjadi penguasa atau raja sesudah membunuh 70 orang saudaranya sendiri. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat dua kebenaran. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam Hakim-Hakim pasal 9 ini. Namun saya bagikan dua hal. Yang pertama, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan ya melahirkan kejahatan. Kekuasaan tanpa takut akan Tuhan melahirkan kejahatan. Di mana Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 5 di sana menceritakan bahwa Abimelek membunuh saudara-saudaranya dari anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, di atas satu batu dibunuhnya 70 orang. Bukan hanya 10 orang, 70 orang. Dan Abimelek ingin menjadi pemimpin dijelaskan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan keinginannya untuk memimpin. Orang yang ingin memimpin tentunya Tuhan menginginkan supaya dia dapat memimpin dan orang-orang yang dipimpinnya juga melakukan hal-hal yang baik atau kehidupan orang-orang yang dipimpin itu tertata dengan baik. Di sini bukan keinginannya sebagai pemimpin yang Tuhan tantang, tapi caranya untuk mendapatkan tongkat kekuasaan itu sebagai pemimpin atau raja dalam bangsa Yahudi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, dalam ayat-ayat ini juga sudah dijelaskan. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat-ayat dalam Hakim-Hakim pasal 9. Dikatakan cara yang jahat yang dilakukannya memanipulasi orang Sikem dan juga memakai uang dari kuil Baal, menyewa orang-orang gegabah lalu membunuh saudaranya sendiri. Juga dia ingin mahkota tanpa karakter takut akan Tuhan. Dia juga ingin posisi tanpa proses. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, dia ingin posisi tanpa proses. Kadang-kadang kita bisa melakukan hal ini ya. Tidak ada proses apapun yang kita lakukan, tapi kita ingin ada di posisi tertentu. Dia ingin dihormati tanpa ia berlaku hidup benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesombongan tentu akan ada akhirnya dan akan ada akibatnya ya. Seperti ya ilustrasi ya, api kecil di hutan mungkin awalnya nampak kecil, tidak terlihat besar. Dan ketika terlihat kecil masih dapat terkendali. Tetapi ketika dibiarkan, api itu akan membakar seluruh hutan. Ketika tambah membesar ya, keinginan itu dipupuk dengan ambisi yang terus membara dari Abimelek. Demikian juga ambisi yang tidak diserahkan kepada Tuhan, keinginan-keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan, dan keinginan itu terus menghantui perasaan, pikiran kita setiap hari sehingga harus dikabulkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, sebesar apapun keinginan kita tentang suatu hal, kita butuh waktu untuk menyerahkan kepada Tuhan, butuh waktu untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita? Apakah itu juga bagian yang menjadi berkat dalam kehidupan kita? Namun tidak demikian dengan Abimelek. Segala sesuatunya ingin terjadi secara instan. Oleh karena itu dia melakukan berbagai hal demi kekuasaan yang ia akan duduki nantinya, dan dia sudah menduduki kursi tersebut, yaitu menjadi raja atas orang-orang Yahudi dan menghalalkan berbagai cara. Dan kadang-kadang banyak orang melakukan hal demikian, menghalalkan banyak cara demi mengunggulkan apa yang diinginkan oleh hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sedikit iri hati bisa menjadi kebencian, dan sedikit keinginan dipuji bisa juga menjadi kesombongan dalam diri kita. Sedikit cinta uang bisa menjadi kehancuran. Oleh karena itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam setiap hari-hari kehidupan kita, ya kita harus menjadi orang yang rela untuk senantiasa
tidak menguasai hati kita secara pribadi, tapi biarkan Tuhan menguasai seluruh hati, pikiran, dan kehidupan kita agar kita tidak bergerak menurut kekuatan kita sendiri atau kekuasaan kita, tapi biarlah apa yang kita lakukan kita bergerak sesuai dengan kekuatan Tuhan yang menopang kita, yang menggerakkan kita, yang mengarahkan kita, supaya kita tidak bergerak dengan kekuatan kesombongan kita dan sudah kita meraih segala sesuatu yang kita inginkan, namun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Artinya melakukan hal-hal yang benar, dipanggil bukan hanya untuk berhasil Bapak Ibu, melainkan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, keberhasilan tanpa takut akan Tuhan, keberhasilan tanpa kekudusan adalah kegagalan rohani. Yang kedua Bapak Ibu yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, ya Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Tuhan melihat kejahatan yang disembunyikan. Abimelek begitu rapat menyembunyikan kejahatan yang dia lakukan. Dan firman Tuhan menceritakan, ya kita lihat di ayatnya yang ke-23, firman Tuhan menjelaskan. Saya baca mulai ayat 22. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Ayat 23. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Dan ayat 24 Bapak Ibu bisa baca. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek. Dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang saudara-saudara Abimelek sendiri yang juga tertipu untuk melakukan perampasan kepada sesama mereka sendiri. Bapak Ibu, saya katakan di awal bahwa segala sesuatu, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan, di balik kekuasaan tersebut akan ada batasannya. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Inilah ya dalam bagian kedua yang terjadi kepada diri Abimelek, yaitu Tuhan membalikkan hati orang-orang Sikem untuk membenci Abimelek. Dan mereka akhirnya berbuat sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Abimelek. Di ayat 23 yang kita sudah baca, Allah membangkitkan semangat jahat ya Abimelek dan warga kota Sikem. Nah, mungkin Bapak Ibu Abimelek ini berpikir tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa menentangnya. Dia berkata, sekarang aku jadi penguasa. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Manusia bisa tertipu oleh pencitraan. Tuhan melihat hati. Nah, ini sering kali kita ingat Bapak Ibu Saudara ya, keluarga Kipdel Sedeng Magelang. Selalu kita renungkan, Tuhan selalu melihat hati anak-anaknya. Abimelek naik dengan kekerasan dan akhirnya ia juga jatuh oleh kekerasan. Bapak Ibu, pelajaran penting bagi kita. Dosa mungkin terlihat berhasil untuk sementara, tetapi dosa selalu membawa akibat. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita meraih suatu kekuasaan, tapi kekuasaan tanpa takut Tuhan, itu akan ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Bayangkan, hanya 3 tahun Abimelek memerintah sebagai raja, tapi Tuhan membangkitkan saudaranya sendiri untuk menumpas habis Abimelek bersama dengan keluarganya, membalaskan darah ke-70 orang saudara yang dia sudah bunuh. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dosa yang tersembunyi, baik iri hati, kepahitan, kebohongan, ambisi gelap yang timbul dalam hati kita akan muncul pada waktunya. Oleh karena itu jangan pernah kita menyimpan hal-hal tersebut dalam hidup kita supaya tidak muncul pada waktunya nanti. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu tidak ada orang yang tahu tentang pergumulan kita, keinginan kita, kerinduan kita ya, bahkan kebutuhan kita, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sebab Tuhan membenci iri hati, Tuhan tidak mengizinkan iri hati itu menguasai hidup kita.
Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi rendah hati atau hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik hidup rendah hati bersama Tuhan daripada tinggi hati tetapi jauh dari Tuhan. Atau tetap kita menjadi orang-orang yang ditinggikan, kita menjadi orang-orang yang kelihatan makmur, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, dieluk-elukan, dibangga-banggakan, dipuji-puji. Tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mana yang harus kita pilih? Apakah mendapatkan kekuasaan tapi jauh dari Tuhan? Atau dekat dengan Tuhan meskipun tidak harus dengan adanya kekuasaan dalam kehidupan kita? Saya percaya Bapak Ibu akan memilih sesuatu yang mendatangkan sejahtera dalam kehidupan ini. Sebab tidak ada sesuatu yang kita cari dalam dunia ini selain sejahtera Bapak Ibu. Meskipun kita bergelimpangan berkat, yaitu harta kekayaan dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera, kita punya kekuasaan tapi kita tidak hidup damai, dihantui dengan apa yang kita lakukan. Sebab kita sudah mengenal Tuhan. Oleh karena itu, bawa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menopang, memimpin hidup kita agar selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, jauhkan ambisi yang tidak mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara ingin menceritakan kesaksian, mujizat yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, pemulihan masalah keluarga atau apapun yang Tuhan kerjakan. Dan Bapak Ibu ingin menyaksikan biar kesaksian kita sampai mendunia seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kita harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu dapat saksikan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang menolong kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu berpikir baik, bertindak baik, dan kami tidak memiliki ambisi-ambisi yang di luar kehendak-Mu Tuhan. Sebab di balik kekuasaan yang kami raih, di balik keberhasilan yang kami raih, dengan tidak takut akan Tuhan, semua itu akan ada masa dan akan berakhir dengan cara yang memalukan kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, ada banyak pelajaran yang dapat kami hidupi melalui firman-Mu, supaya ketika kami hidup dalam dunia ini, kami hidup dan menikmati hidup yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.